Halo semuanya, kita kembali lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai himpunan, di mana tentunya hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Selanjutnya, perhatikan layar di samping ya, untuk materi kita. Baik, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan tanggapannya. Kemarin Bapak ada memberikan pertanyaan mengenai dua makanan kesukaan, yaitu keladi tumbuk dan papeda. Hasilnya adalah yang menyukai keladi tumbuk itu ada Maria, Tayo, Jeko, dan Ipang. Kemudian untuk yang menyukai papeda ada Ipang, Caleb, dan Jacqueline. Kemudian ada juga yang menginginkan tanggapan bahwa tidak menyukai keduanya, yaitu Rio dan Tio. Dari hasil ini Bapak ingin menanyakan, yang pertama, berapa yang menyukai keladi saja? Kemudian, berapa yang menyukai keladi tumbuk dan papeda? Kemudian, berapa yang menyukai keladi tumbuk atau papeda? Nah, masalah seperti ini bisa kita selesaikan dengan materi kita di hari ini. Dan juga bisa kita nyatakan dia ke dalam bentuk diagram Venn. Hari ini kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Yang pertama ada gabungan. Yang kedua ada irisan. Yang ketiga ada selisih. Diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian mampu memahami ketiga operasi ini dan dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah sehari-hari kalian. Kita lihat ya. Sebelumnya, ini sudah kita bahas minggu lalu. Ada yang masih ingat apa? Iya, ini merupakan diagram Venn. Dalam diagram Venn ini ada beberapa informasi yang bisa kita ketahui. Yang pertama, adanya himpunan A. Di dalam diagram Venn itu, di dalam semestanya, dengan anggota A, B, C. Kemudian untuk semestanya sendiri adalah A, B, C, D, dan E. Untuk seterusnya Bapak harapkan sifat-sifat himpunan dan yang lain-lainnya yang sudah kita pelajari minggu lalu akan kita gunakan di hari ini, jadi jangan dilupakan ya. Baik, kita lihat yang pertama, gabungan himpunan. Gabungan himpunan diartikan sebagai himpunan yang terdiri dari anggota A atau anggota B. Jadi jika kita punya dua himpunan, gabungannya adalah anggota A dan B itu disatukan menjadi satu himpunan. Itulah hasil dari gabungan himpunannya. Pada gabungan digunakan lambang U seperti U. Kemudian dua himpunan itu disatukan atau dihubungkan dengan kata atau. Dengan penulisan seperti itu dan dibaca A gabungan B. Untuk notasi pembentuk himpunannya adalah A gabungan B merupakan anggota X, di mana X anggota A atau X itu juga merupakan anggota dari himpunan B. Misal kita punya diagram Venn seperti di samping, yaitu himpunan A dan himpunan B. Gabungannya adalah daerah hasilnya merupakan dua dari himpunan tersebut. Semua anggota itu adalah hasil dari gabungan himpunan. Kita lihat contoh. Pada permasalahan yang tadi dimisalkan A itu merupakan himpunan siswa yang menyukai keladi tumbuk. Kemudian yang B merupakan himpunan siswa yang menyukai papeda. Maka kita tuliskan anggotanya menjadi A dengan anggota Maria, Tayo, Jeko, Ipang. Himpunan B, Ipang, Caleb, Jacqueline. Nah, sekarang kita akan melihat gabungannya. Gabungan A, gabung B itu merupakan Maria, Tayo, Jeko, Ipang, Caleb, dan Jacqueline. Yang perlu kalian ingat bahwa jika terdapat anggota yang sama, seperti himpunan A ada Ipang dan B juga ada Ipang, gabungannya cukup kita tuliskan satu kali. Tidak perlu diulang ya. Baik, itulah hasil dari A gabung B. Selanjutnya mari kita lihat irisan himpunan. Irisan himpunan dapat diartikan sebagai anggota yang ada di himpunan A dan juga di himpunan B. Sehingga jika kita mencari irisannya, cukup kita melihat mana anggota yang ada di kedua himpunan. Atau anggotanya sama-sama dimiliki oleh dua himpunan tersebut.
Lambang yang sering yang digunakan adalah seperti N dengan kata penghubung dan. Penulisannya seperti itu dibaca adalah A irisan B. Untuk notasi pembentuknya, dituliskan A irisan B dengan anggota X, di mana X itu elemen dari himpunan A dan X juga elemen dari himpunan B. Jika kita punya diagram Venn seperti ini, ya, seperti di samping, A himpunan A dan B, daerah hasil untuk A irisan B adalah yang di tengah. Ya. Kenapa seperti itu? Karena bagian tengah itu adalah anggota yang sama-sama dimiliki oleh A dan B. Sehingga daerah hasilnya adalah yang di tengah ya. Itu untuk A irisan B. Nah, mari kita lihat contoh dari irisan himpunan. Jadi seperti yang sudah kita misalkan sebelumnya untuk di gabungan, itu sama saja. Jadi kita sudah memperoleh himpunan A dan himpunan B. Ya. Jadi kita tinggal mencari A irisan B. A irisan B, karena kita hanya melihat anggota yang ada di A dan B, maka yang memenuhi hanya Ipang. Hal ini berarti hanya Ipang yang menyukai keduanya. Ya. Jadi sekali lagi, kita kalau mau irisan, kita cari yang sama anggotanya. Kita masuk di materi yang ketiga, yaitu selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan dapat diartikan sebagai anggota himpunan yang terdapat di A, tapi tidak ada di B. Dalam kata lain, jika kita mau mencari selisih dua himpunan, itu berarti kita hanya melihat mana anggota dari dua himpunan yang hanya terdapat di A misalnya. Jika kita mencari A selisih B, berarti hanya melihat anggota yang hanya ada di A, tidak ada di B. Itu selisih dua himpunan. Untuk lambangnya menggunakan tanda kurang. Kata penghubungnya juga sama seperti kurang. Dituliskan seperti itu. Dan dibaca A selisih atau dikurang B. Itu sama saja ya. Jadi bisa kita tuliskan A selisih B atau A dikurang B. Untuk notasi pembentuk himpunannya yaitu A irisan B merupakan himpunan dengan anggota X, di mana X merupakan elemen dari himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Kita punya diagram Venn seperti yang di samping misalnya. Ada A dan B. Jika kita mencari A selisih B, maka daerah hasilnya adalah yang di A saja. Yang daerah tengah tidak masuk karena pada daerah tengah itu juga terdapat anggota B. Maka jika A selisih B, kita hanya melihat sekali lagi yang di daerah A-nya saja. Ya, jadi daerah tersebut merupakan hasil dari A selisih B. Mari kita lihat contoh selisih himpunan. Misal kita masih menggunakan yang tadi ya, untuk gabungan dan irisan. Nah, maka kita dapati A dan B, ya, dua himpunan yang berbeda itu. Kita mencari A selisih B. A selisih B berarti yang hanya ada di A dan tidak ada di B. Karena Maria, Tayo, Jeko itu tidak ada di B, maka dia merupakan hasil dari A selisih B. Kenapa Ipang tidak masuk? Karena Ipang juga terdapat di himpunan B. Sehingga Ipang bukan hasil dari A selisih B. Nah, kita lihat perbedaannya. A selisih B ternyata hasilnya tidak sama dengan B selisih A. Maka jika A selisih B itu tidak sama dengan B selisih A. Dari hal yang sudah kita hitung tadi, mulai dari kita nyatakan himpunan A dan himpunan B, gabungan, irisan, hingga pada selisih, kita nyatakan dalam diagram Venn. Jadi seperti berikut. Pertama kita buat ya dua diagram, dua himpunan yang saling berselisih. Maaf, yang saling beririsan ya, A dan B. Kemudian kita masukkan untuk anggota A-nya saja.
Anggota A tadi sudah kita dapat, yaitu A selisih B, yakni Maria, Tayo, dan Jeko. Kemudian kita masukkan yang beririsan. Ya, anggota dari irisan kedua himpunan yaitu Ipang. Kemudian kita masukkan lagi B selisih A-nya untuk kita tahu mana yang merupakan anggota B-nya saja, yaitu Caleb dan Jacqueline. Nah, ingat kembali tadi ada yang tidak menyukai kedua makanan tersebut, yaitu Rio dan Tio. Nah, Rio dan Tio ini merupakan hasil dari komplemen gabungan A gabung U. Sekali lagi, Rio dan Tio merupakan hasil dari komplemen A gabung B. Jadi A gabung B itu dikomplemenkan. Hasilnya adalah Rio dan Tio. Maka kita tuliskan di luar dua himpunan tersebut karena mereka tidak masuk di salah satu himpunan tersebut. Maka inilah diagram Venn untuk kasus kita yang tadi mengenai makanan kesukaan. Kita berdiskusi berupa tanya jawab. Jika ada yang mempunyai pertanyaan, silakan. Ada yang punya pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan Maria. Ya, Pak. Jadi saya ingin menanyakan apa bedanya selisih dan komplemen, Pak. Perbedaan selisih dan komplemen ya? Iya. Ya, mari kita lihat. Misalnya kita lihat dua himpunan. Yang berwarna biru itu merupakan daerah hasil untuk A selisih B. Untuk komplemennya bagaimana? Komplemennya adalah yang bukan daerah B, yang bukan daerah biru. Jadi dalam kata lain apa? Bahwa kalau selisih itu kita lihat terhadap suatu himpunan yang lain, bukan hanya himpunan semestanya. Kita bisa juga mencari A selisih S. Tapi bedanya adalah ketika komplemen itu hanya berfokus pada himpunan semestanya. Bisa, Maria? Bisa, Pak. Ya, baik. Jika tidak ada lagi yang bertanya, mari kita latih menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada yang tahu untuk baris kedua, apa jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ah, iya, bagaimana? A, B, C, Pak. Iya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ayo siapa lagi yang mau menjawab untuk B irisan C? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang kedua itu B iris C-nya itu himpunan kosong, Pak. Oke, mengapa himpunan kosong? Karena tidak ada anggota yang sama dari himpunan B dan C, Pak. Iya. A selisih B. Ya, siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk A selisih B-nya itu anggotanya 02, Pak. Mengapa demikian? Karena saya hilangkan anggota yang sama di A dan B, Pak. Yaitu 1. Jadi sisanya kan 0 dan 2. Oh iya, oke, bagus sekali sudah berusaha. Tapi coba ingat kembali, A selisih B merupakan yang ada di A saja. Berarti yang kita ambil adalah 0. 0. Berarti hasil dari A selisih B 0, Pak. 0. Baik, demikian ya. Ini tugas kalian, silakan kalian kerjakan. Untuk lengkapnya nanti Bapak akan kirimkan di grup WA kalian. Kemudian silakan dijawab dan langsung dikirimkan ke WA Pak Guru ya. Bisa semuanya? Baik, terima kasih untuk semua yang telah mengikuti pembelajaran kali ini. Bapak harap kalian bisa lebih lagi mendalaminya dan dapat mendalaminya supaya dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari.